Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Prabowo Anung. Kami silahkan. Kayak gitu sih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aira Faza di program podcast Ruang Kamar. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang benar-benar inspiratif. Dia pernah menang lomba di salah satu universitas Pajajaran. Dia bisa MC all event, semuanya bisa, presenter, moderator bisa, dan pokoknya keren lah. Oke, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video lain dari MK Unggulan Informatika. Baik, langsung aja kita perkenalkan, ini dia Kak Cika. halo. Tepuk tangan semuanya. Baik Kak Cika. Iya. Oke Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Boleh kenalin Kak, Kakak itu sebagai apa sih? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Cika Aulian Rohma. Saat ini aku sebagai MC all event. Biasanya aku nge-MC wedding, event-event perusahaan juga, event-event company, terus juga voice over dan juga talent sih kalau sekarang. Dan aku juga sekarang jadi pengajar juga sebenarnya. Gitu. Jadi freelance-nya MC. Berarti banyak ya kesibukannya. Iya, kurang lebih. Oke. Ini kan Kakak bisa jadi MC all event, bisa moderator bisa, presenter juga bisa. Itu pasti kan ada tantangan-tantangannya kan tersendiri. Oke. Boleh kasih tahu nggak apa aja tantangan dari 3 hal itu? Kalau tantangan sih masing-masing profesi pasti ada tantangannya ya, termasuk MC gitu. MC kan juga tadi ada beberapa dibagi menjadi 3, ada MC formal, semi dan juga non formal. Nah di masing-masing MC ini sebenarnya ada tantangannya masing-masing. Kalau di MC wedding sendiri itu kan masuknya ke semi formal ya. Biasanya tantangannya adalah karena kita mau menghadapi audiens dari latar belakang tuh banyak kan. Ada ibu-ibu, ada remaja juga, bahkan ada anak kecil juga. Nah itu gimana caranya saat event atau saat wedding tuh kita bisa mengkondisikan itu. Kayak gitu sih. Terus kalau di wedding tuh kan biasanya ada akad dan juga ada resepsinya. Nah kalau akad tuh biasanya semi formal, yang tadi kalau resepsi itu biasanya non formal masuknya. Nah kalau akad gimana caranya kita menjaga kehikmatan acara tersebut, karena kan itu momen spesial ya seumur hidup gitu ya, seumur hidup, satu kali seumur hidup. Jadi gimana caranya kita menjaga kehikmatan itu sih. Kalau resepsi gimana caranya kita bisa mengajak semua audiens untuk bisa happy, bisa merasakan acara tersebut kayak gitu. Kayak gitu sih kalau tantangan di MC gitu. Itu sebagian. Mungkin beberapa lain banyak sih kalau tantangan-tantangan di MC sendiri gitu. Kayak salah satu ini, biasanya kalau MC itu harus menjaga suara ya. Oh iya, harus menjaga suara. Ini juga salah satu tantangan. Kita nggak pernah tahu kita sakit kapan gitu kan. Tapi gimana cara kita bisa menjaga kesehatan sih. Kalau sekarang nih tantangannya karena saya bindeng, sedangkan besok harus MC. Nah itu harus tantangannya yang dihadapi MC juga gitu. Itu nasi pembicaraannya gitu ya. Betul, kayak gitu. Kayak tadi kan ngomongin all event kan. Iya. Semua event-event. Berarti menurut Kakak event apa yang paling gampang gitu? Gampang buat dibawa gitu. MC kan sebenarnya gampang atau enggak gimana jam terbang kita aja sih. Kalau kita udah sering MC wedding, kita kan terbiasa dengan situasinya, kita kan biasa dengan teksnya, template-nya, seperti apa yang akan terjadi di acara. Terus kalau kita biasa bawa MC event company, perusahaan, itu juga kita bakal terbiasa. Sebenarnya gampang atau enggaknya balik lagi ke jam terbang masing-masing sih. Berarti karena terbiasa aja. Iya betul, karena terbiasa gitu. Oke. Nih Kak, kalau jadi MC itu kan harus bisa ngatur ruangan ya, biar energi, semua biar berenergi ya. Nah itu gimana caranya biar langsung nyambung gitu sama audiens? Kalau gimana caranya, berarti kita harus ini ya, biar nyambung sama audiens gitu. Menghidupkan suasana. Iya, menghidupkan suasana gitu. Kalau menghidupkan suasana, biasanya aku pertama kali harus briefing dulu. Briefing sama
kalau wedding ya, kalau wedding briefing sama keluarga CPP, CPW gitu. Terus juga yang kedua biasanya aku melihat audiens siapa yang akan aku hadapi, apakah remaja, apakah memang ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak kecil gitu. Nah, nanti ketika kita sudah tahu audiensnya siapa, nah itu gimana caranya kita bisa, jadi sebelum kita event itu, sebelum acara kita perlu yang namanya riset, ya biasanya setiap audiens kan beda-beda. Kalau ibu-ibu biasanya jokesnya beda, ya gak sih? Iya kan? Jokesnya beda, lucunya beda. Bapak-bapak juga. Kalau anak kecil lucunya juga beda, jokesnya juga beda gitu. Jadi masing-masing harus menyesuaikan sih sebenarnya. Nyesuaiin sama audiensnya juga kan susah tuh ya kalau jokesnya emang gak nyambung gitu. Terus juga harus percaya diri. Iya, karena kadang walaupun kita sudah menyiapkan nih kayaknya aku bakal pantun deh karena ada ibu-ibu nih bapak-bapak gitu. Tapi kalau kitanya nggak pede, senyum kitanya nggak semeringah gitu, nggak full, nggak energik, biasanya bakalan garing juga gitu. Awkward gitu ya? Iya, awkward. Jadi harus pede sih sebenarnya, percaya diri aja. Berarti kayak kuncinya enjoy. Pede gitu. Iya betul, enjoy menikmati aja. I see. Iya gitu, audiensnya. Ada nggak sih Kak ritual biar suaranya bagus gitu? Ritual. Oke, aku mau sedikit jelasin perjalanan aku di MC dulu kali ya. Ya, boleh. Jadi sebelum aku sekarang di MC wedding, terus MC event-event lain, itu aku belajar MC di kampusku. Iya, di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi di UMJ itu ada UKM namanya Korps Protokoler Mahasiswa. Di UKM itu kita dilatih. Siapa yang akan menjadi MC biasanya dilatih bagaimana teknik suara, bagaimana menemukan karakter suara kita gitu. Karena masing-masing orang tuh punya karakter suara beda-beda. Ada yang memang di formal, ada yang di MC semi ataupun non formal gitu, beda-beda. Nah, biasanya ketika kita sudah menemukan karakter suara, sudah masuk tim MC kalau di UMJ, itu nanti kita akan latihan rutin. Biasanya 2 minggu sekali gitu, atau bisa seminggu sekali juga. Tapi biasanya kalau misalkan mau wisuda, itu karena kita MC-nya eventnya lama ya, dari pagi sampai sore, itu kita sebulan full kita latihan dari pagi sampai sore. Jadi kita latihan terus gitu. Jadi dijaga juga. Jadi kita biasanya kita dipantau. Hari ini Cika makan apa nih? Oh, gorengan. Biasanya kalau udah ketahuan biasanya dimarahin. Gorengan, terus misal minum es, nah itu nggak boleh. Jadi selama kita mau menyiapkan event, kita nggak boleh minum es, makan gorengan yang berminyak-minyak, itu nggak boleh. Biar suaranya tetap bagus. Iya, betul, ngaruh. Berarti banyak air putih ya? Minum air putih. Betul, kalau mau event. Tapi kalau nggak event biasanya nggak air putih. Minumnya kopi biasanya. Kopi. Gitu, ya jadi emang harus dijaga sih pola makan sama minumnya. Gitu. Kak, ngomongin soal public speaking, Kak bisa kan pastinya bisa MC, bisa moderator, presentator, presenter. Apa yang membuat Kakak jatuh cinta sama public speaking? Karena aku suka bertemu banyak orang, aku suka melihat orang-orang tuh tertawa dengan kehadiran aku. Jadi aku ngerasa, oh suka nih kalau aku bawain acara, terus acaranya itu happy, terus orang-orang audiensnya juga happy mendengar suaraku, melihat pembawaan aku, jadi aku merasa happy juga gitu. Seru gitu ya, menikmati. Betul, seru. Kamu juga gitu kan? Kamu gitu gak? Iya. Oh, jangan gak lagi. Kamu gak suka ngeliat orang tergantung sih Kak. Tergantung. Tapi happy kalau misalnya ngomong depan. Iya. Gitu. Kak, ini kan banyak nih ya yang nonton. Iya. Boleh gak sih Kak kasih trik gitu atau contoh lah jadi public speaking yang baik gitu, atau MC lah, contoh jadi MC yang baik gitu. Buat contoh MC. Buat semuanya yang ada di sini, hadir di sini, para audiens. Biasanya kalau aku pemanasan dulu kalau mau apa namanya, mau MC. Ya. Dari A I U E O, kita bareng-bareng kali ya. A I U E O. Iya. 1 2 3 A I U E O. Nah, biasanya itu diulang-ulang terus sampai panas, bukan sampai panas banget sih, lebih ke ngerasa udah nyaman, kita ngomongnya nggak cempreng, itu baru A I U E O. Iya, biasanya itu diulang-ulang. Pakai suara perut. Iya, suara perut. Nah, kalau suara perut itu biasanya kan teman-teman cuma bisa ngeras, kenapa sih orang suara perut itu selalu dipegang kan ya? Jadi tuh suara perut kalau kita nafas, sambil nafas, terus pas ngeluarin itu dia tidak kempes, tapi justru dia menggembung. Jadi bisa ketahuannya itu. Jadi tarik nafas. Nah, kita harus menahan perut kita ini. Nah, itu nanti bisa ke apa namanya?
ketarik suara perutnya. Biasanya aku diajarinnya gitu. Oh, Gitu. itu biar suaranya Biar suara dari perut. oh, biar suara dari perut. Iya. Oh, contohin. Coba Kak. Contohin ya. Aku MC semi ya, semi formal. Ya. Kayak gitu sih. Jadi kalau pakai suara perut biasanya bisa langsung suaranya jadi adem gitu. Bagus banget kayak nggak bisa aku mah kalau bisa suara gitu. Dilatih sih. Dilatih. Iya. Gue Kak emang iya emang dilatih. Dan gak semua tuh suaranya harus bulat. Kadang ada karakter suara yang emang cempreng. Tapi gimana cara kita olah, kita latih supaya itu jadi ciri khasnya. Jadi, nah terus biasanya penempatannya bukan di MC semi, biasanya di non formal kayak gitu. Jadi kita menemukan kalau kata Hindia tuh kata si Baskara, cari suara lu kan. cari suara. Nah kalau di kampus pun juga kita harus mencari suara kita, gimana karakter suara kita kayak gitu. Jadi harus menemukan. Betul, jadi nggak bisa disamaratakan kayak kamu masuk, kamu suara harus kayak si ini, kayak sini, enggak kayak gitu. Yang penting bisa nemuin suara kita sendiri. Betul, gitu. Iya. Ciri khas gitu ya. Betul. Ciri khas. Ngomongin soal MC, Kak kan sering kan jadi MC, jadi moderator, Insyaallah gitu. Ada nggak sih Kak momen kocak atau awkward atau momen gak terduga gitu? Ada sih pastinya. Aku tuh pernah aku fatal banget. Jadi aku bawa MC kampus kan. Ada kayak MOU atau apa gitu aku lupa. Aku salah menyebutkan. Kan tahu Bapak Benjamin Daphni? Wali kota Tangsel. Oh iya. Kan wali kota Tangsel. Nah aku malah menyebutkan wali kota Banten. Terus itu satu ruangan ketawa. Gimana tuh? Itu aku awkward banget kan. Awkward banget, terus kayak takut, ya aku minta maaf langsung gitu. Mohon izin, aku bilang. Tapi malu gitu nggak? Iya, malu karena posisinya di situ orang-orang lagi hening, lagi fokus ke MC kan, karena mau beralih ke acara selanjutnya gitu. Itu sih, itu benar-benar aku ingat-ingat terus. Ada Bapak Benjamin Daphni kan, pada ketawa semua di situ. Gitu, itu paling aku kenang banget momennya. Oke. Kak, kan aku sering ya kalau misalnya ngomong depan orang itu kan suka grogi. Demam panggung lah ya, gemeter juga, keringat dingin. Itu gimana sih cara ngatasinnya? Soalnya kan susah ya jujur. Itu gimana? Sebenarnya kalau nervous, demam panggung, wajar sih ya. Bahkan aku pun masih nervous kadang, masih demam panggung. Cuman lagi-lagi karena jam terbang. Karena kalau kita sudah sering MC, misal kamu sudah sering podcast, rasa-rasanya nanti kamu juga akan terbiasa. Kayak, oh enjoy aja. Oh tamunya siapa nih hari ini? MC, berarti kamu nanti tinggal riset tentang MC, kamu tinggal nanya-nanya gitu. Sebenarnya tentang jam terbang aja sih. Kalau kita sudah terbiasa, kita sering, nantinya enjoy aja gitu. Oh besok MC gitu. Udah tahu nih template-nya, teksnya ini. Ntar runtutan acaranya ini. Gitu sih sebenarnya jam terbang. Berani aja pokoknya. Pede. Berarti itu tuh kayak balik lagi ke kebiasaan kita ya? Betul. Makanya ya yang penting jangan takut jangan takut untuk mencoba. Jadi kalau ada yang mau jadi MC, ya mulai dulu aja walaupun misal suaranya masih terbata-bata atau masih takut kayak ketemu orang atau gimana, nggak apa-apa, dicoba dulu aja, yang penting berani. Nanti next time ketagihan kok, kalau kita ngerasa itu passion kita ya, gitu, ketagihan kok nanti. Tapi masih grogi jujur Kak. Oh iya, kamu juga masih suka grogi gitu? Iya, masih. Sebenarnya wajar, tapi itu normal kok. Iya, normal. Yang penting kamu tuh grogi, tapi kamu juga harus ada usaha untuk menutupi rasa grogi kamu. Jangan sampai kayak, misal kita mau bertemu orang, podcast, atau aku nge-MC, moderator. Kan podcast sama moderator hampir sama ya, karena kita talk show bentuknya kan, kita menanyakan gitu. Nah, karena kita udah nervous, kita grogi, tapi kita juga perlu mengatasi itu dengan cara apa? Misal, kita riset, kayak, nanti narasumbernya Pak Wali Kota nih, misal kita searching kayak, oh Pak Wali Kota gini, tinggalnya di sini, biasanya kegiatan hari-harinya seperti ini, terus ada celah nih untuk bisa ditanyain, berarti ini nanti ditanyain, kayak gitu. Jadi yang penting kita riset, kita udah tahu. Karena kan kalau kita nervous dan grogi tuh, kadang kita suka nggak tahu apa yang mau kita omongin. Itu yang nggak boleh sih sebenarnya gitu.
Penting itu aja, berani dulu. Dan jam terbang terbiasa. Betul. Balik lagi ke terbiasa. Iya betul. Oke, Kak, ini kayaknya kita ada seret nggak sih? Iya kan? Nggak seret sih. Agak seret. Butuh asupan gitu ya. Betul. Baik, ini butuh minum. Oke. Nih Kak. Terima kasih. Oh ada ininya. Ya Kak, boleh silakan diminum Kak. Iya. Ada ininya ya, ada gambarnya ya. Gitu. Ya ini ya. Menunjukkan program podcast Ruang Kamat. Oh. Makanya. Oke deh. Ya lucu. Oke, next ya Kak. Iya boleh. Oke Kak, ngomongin soal MC, ngomongin soal moderator, presenter gitu. Ada nggak sih Kak salah satu tokoh atau panutan Kakak yang membuat Kakak sampai di titik ini? Ada nggak? Ada sih. Ada. Kalau di MC formal, aku suka Happy Chandra. Pak Happy Chandra. Jadi Pak Happy Chandra tuh MC Istana Negara. Itu suaranya udah bulat banget dan jam terbangnya udah kemana-mana kan. Pak Happy Chandra. Terus kalau influencer yang main di bidang MC ada namanya Alisa Natali kalau nggak salah. Itu juga dia sudah terbangnya jauh banget sih, udah ke Bangkok, ke luar negeri. Pengalaman banyak. Betul. Udah keren banget itu. Sama ada namanya Kak Farah. Itu influencer juga. Jadi karena aku dulu pernah ikut kelas MC di Instagram, skill update. Nah itu salah satu narasumbernya dan keren banget sih. Itu sih paling yang tokoh-tokoh yang menjadi inspiratif untuk aku. Kalau saya panutannya Kakak. Ngomongnya bagus banget tadi pas lagi bagian apa tuh? Bagian Assalamualaikum. Iya, cuman aku suaranya kalau sehari-hari cempreng aja. Iya kayak gitu. Memang kalau ada acara event lagi jadi MC lagi jadi. Iya betul. Aduh suara cempreng. Itu ngelatihnya pakai apa deh? Kayak tadi ya? Ayo. Itu pemanasan sih sebenarnya. Pemanasan. Iya, cuman biasanya dipakai latihan juga sih. Pemanasan terus pokoknya bibir juga kita senam bibir biasanya. Senam muka nggak sih yang waktu itu? Iya senam muka juga kan salah satunya kena ke senam bibir juga kan. Itu juga soalnya kalau belibet MC kan nggak boleh ya kadang. Tapi ada kan orang yang ngomong tuh belibet banget kayak ngomong R nggak jelas artikulasi. Iya itu artikulasi. Itu juga biasanya dilatih sih itu aku pas di kampus. Cuman karena sekarang aku nggak ada lagi wadah untuk sama teman-teman MC gitu untuk melatih. Biasanya aku pemanasan sih sebelum event 1 jam atau setengah jam event aku biasanya udah datang. Kayak pemanasan dulu 10 menit. Habis itu aku briefing sama panitia. Baru nanti cek sound kayak gitu. Oke Kak, waktu itu kan pernah menang lomba ya di Unpad ya. Itu gimana Kak feel-nya? Unpad, jadi tuh itu berarti kedua. Berarti sebelumnya pernah aku di voice over tapi itu online. Voice over online. Jadi tuh dulu aku belum MC, aku ke voice over dulu. Voice over kan. Terus dulu karena aku merasa agak insecure, aku kayak aduh gak bisa nih MC, tapi aku tuh tipikal orang yang insecure tuh pengen nyoba gitu, insecure kayak pengen nyoba deh gitu kan. Akhirnya ikut terus habis itu baru 10 besar semifinal itu baru offline di Bandung, terus habis itu ketemu sama teman-teman ada Pulau Jawa juga kan, dari Sulawesi itu juga ada. Pertama kali ikut lomba pas MC tuh agak deg-degan sih, bener-bener kayak aduh nervous juga, gemeter iya gitu. Cuman aku ke kamar mandi dulu kan, pas itu sebelum aku tampil biasa aku ke kamar mandi, pemanasan lagi, terus bisa doa kayak gitu supaya nggak terlalu nervous. Udah pas aku tampil, aku all out sebisa aku udah prepare ini itu kan teks dan lain-lain. Udah alhamdulillah ternyata juara 3 sih. Tapi alhamdulillah. Itu ada tantangannya nggak kalau ikut lomba gitu tuh? Ada nggak? Ada, karena kita kan MC ya. Ini lomba ya. Pesertanya banyak. Iya banyak. Lomba, jadi kita dinilai kan. Maksudnya itu menentukan kita akan menang atau enggak. Kalau kita MC langsung gitu, event dan lain-lain itu kan bukan lomba ya, nggak ada saingannya ibaratnya gitu. Tapi gimana cara kita bawa suasana si acara itu supaya hidup. Kalau lomba tuh biasanya ya kita harus
semaksimal mungkin bisa lebih baik dari peserta lain gitu. Dan untungnya aku bukan yang pertama, jadi aku bisa belajar kesalahan dari peserta sebelumnya. Kayak ini peserta sebelumnya kayaknya kurang ini gitu. Jadi aku coba all out di akunya gitu. Kayak gitu sih paling. Seru banget sih karena kenalan juga sama teman-teman dari yang lain. Kakak nge-MC itu udah tertarik dari kecil nggak? Atau baru-baru sekarang gitu? Sebenarnya ketertarikan MC itu di kampus sih. Di kampus dulu cuman biasalah anak-anak SMP, SMA, SD biasanya kalau MC tuh MC upacara ya gak sih? Kamu pernah gak jadi MC upacara? Oh pernah. Nah itu biasanya aku kayak gitu MC upacara yang ya latihannya biasa aja kan. Cuman tertariknya tuh setelah di kampus karena bertemu sama teman-teman yang sudah keren di MC jadi kayak tertarik pengen MC juga nih gitu. Tertariknya di ini sih di kampus karena di keluarga aku nggak ada yang MC gitu, jadi rata-rata guru. Berarti baru kakak juga guru kan kalau nggak salah? Iya gitu. Nanti pengen ngajar kan nggak abis ini? Iya ngajar betul. Abis ini. Jadi tertariknya pas sudah di kampus. Gitu. Ngomongin soal lomba nih, kakak sering menang nih belakangan ini. Itu pernah nggak sih kakak kalah di salah satu lomba atau di mana gitu? Pernah sih sering. Ya lumayan lah sering ya ikut lomba gagal gitu. Paling 10 besar kayak gitu aku gagal. Kemarin tuh aku ikut lomba. Jadi wali kota Tangerang itu buat lomba event lomba untuk MC. Aku ikut, ternyata aku masuk 10 besar. Ternyata pas di 10 besar aku bertemu sama orang-orang yang latar belakangnya udah luar biasa banget. Ada yang sudah jadi presenter TV. Ada yang jadi reporter di company Basnas, terus emang sudah berkecimpung, sudah menjadi owner, udah menjadi founder kelas MC, public speaking. Itu aku benar-benar bertemu dengan orang-orang keren-keren semua sih. Tuh gagal, padahal itu gede banget ininya, hadiahnya. Kamu tahu gak berapa? Apa? 10 juta. Banyak banget tuh. Iya. Kalah. Iya, belum rezeki kali ya. Cuman dari situ aku belajar sih, kayak belajar banyak. Ternyata aku kurangnya di sini. Dan justru karena aku ikut lomba itu, aku jadi banyak insight baru dari teman-teman yang lain yang sudah lama berkecimpung di dunia public speaking, pun presenter, voice over maupun jadi MC gitu. Mereka banyak kasih insight baru sih. Kayak kamu kayaknya nanti kayak gini deh, kamu kayaknya gini gitu. Jadi setiap aku ikut lomba, aku bertemu dengan teman baru, aku dapat insight baru. Itu luar biasa dibanding aku menang gitu maksudnya. Jadi kan bonus ya gitu. Ada pelajarannya gitu. Betul. Ya kalah. Iya benar. Menang kalah bonus lah. Soal presenter. Nah di MAK ini kan ada program namanya program MAK Report kan. Nah itu boleh nggak sih kak kasih tips lah buat kita jadi presenter yang baik gitu, intonasinya dan intonasi gimmick mukanya gitu. Boleh nggak? Kalau presenter kebetulan aku kan belum pernah jadi presenter, jadi aku tuh cuma ngikut aja lomba presenter. Cuman aku belum pernah menjadi reporter presenter kayak gitu, aku belum pernah sih. Cuman aku pernah dapat insight dari temanku yang reporter. Jadi kan kalau reporter itu memang dia spontan ya, benar-benar kayak ngelihat situasi kondisinya gitu. Misal suasananya misal kita report lagi di Aceh tuh lagi bencana, kan nggak mungkin kita ketawa-ketawa ngelihat orang lagi lagi kesusahan gitu. Ya sebenarnya lihat suasana gitu. Terus mereport atau memberitakan sesuai dengan apa yang terjadi. Misal lagi lihat apa ya diberitain. Kayak gitu sih. Cuma sebelumnya aku belum pernah jadi presenter dan reporter gitu. Jadi aku biasa di MC sama voice over aja. Gitu. Karena kan public speaking tadi banyak ya turunannya. Public speaking tuh ada profesinya bisa jadi MC, ada jadi voice over, ada jadi presenter, ada juga jadi reporter, banyak sih, masih banyak moderator, kayak gini, podcaster kayak gitu-gitu kan juga termasuk dalam seni berpublic speaking kan gitu. Yang banyak bentuknya. Betul, gitu. Banyak bentuknya gitu. Oke kak, aku tuh pengen banget bisa tadi kayak suara kakak tuh, yang tadi, bisa suara putih tuh. Pengen coba. Ya, boleh. Coba kamu tarik nafas dulu kita. Biasanya kalau MC itu kita nggak boleh bersender, nggak boleh karena pas kita narik nafas agak ngap nanti. Tiduran juga nggak boleh. Kamu coba deh MC atau nyanyi pas lagi tidur ngap gak sih? Ngap kan? Gitu. Susah juga. Iya, betul susah sih lebih tepatnya. Lebih susah. Nah, biasanya kita tegap, terus biasanya karena nggak ada mic kita langsung aja ya. Tarik nafas.
Nah, aku coba ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kita harus agak di apa namanya? Diagemin. Apa ya bahasanya tuh? Ada di bulatin. Tapi harus smiling voice. Jadi kalau MC itu biasanya kalau aku diajarin tuh kadang dulu pas aku pertama kali latihan tuh suara aku galak kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya gitu. Cuman gimana cara kita bisa suara kita tuh jadi smiling voice. Tahu smiling voice gak sih kayak enak gitu didengar tuh kayak biar hidup gitu ya. Kayak orang-orang voice over kan biasanya ada smiling voice-nya ya. Enak banget. Nah, itu harus ada tuh kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang. Iya, jadi dia ngaruh. Kalau ekspresi kita kayak nekuk, terus tidak senyum tuh biasanya ngaruh sih. Ngaruh ke audiensnya, jadi kayak malas nonton. Iya, ngaruh ke audiens juga. Coba kamu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh itu tinggal diagemin lagi, dibuletin lagi. Sama biasanya dulu kesalahan aku biasanya adalah kecepatan. Kalau ngomong tuh terlalu cepet. Nah itu nggak boleh sih, karena kadang kan belum masuk kan kita kan punya rondon ya. Rondon harus sesuai dengan rondon kayak jam 8 kita pembukaan MC pembukaan 5 menit ya gitu. Kalau kurang dari 3 menit kan merusak rondon gak sih? Ya kan? Jadi gimana caranya kita tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat untuk membawakan acara kayak gitu. Kamu udah pernah bawain acara belum sebelumnya? Pernah. Oh iya pernah. Waktu di SMP. Oh SMP ya. Itu acara apa? Acara? Ini sih Kak kayak ada namanya di pondok kan aku dulu mondok. Muhadoroh. Oh iya. Nah aku juga dulu pernah muhadoroh. Aku dulu pondok kan, mondok juga. Jadi aku dulu pernah muhadoroh, pernah jadi MC muhadoroh. Cuman MC muhadoroh kan agak-agak non formal. Iya, emang agak non formal. Non formal kan. Jadi kayak asik-asikan aja gitu kan MC-nya. Iya gitu. Oh jadi kamu pernah MC ya? Kalau upacara biasanya karakter suaranya agak bulat. Kayak tadi. Enggak, aku tuh itu bukan upacara, itu semi. Itu semi ada smiling voice-nya. Emang semi formal sama formal beda? Kalau formal tuh dia harus lebih tegas. Kamu biasa ngelihat gak sih kayak upacara 17-an di Istana Negara? Iya, lihat. Suaranya kan kayak tegas banget ya. Bulat dan tegas. Nah, itu kayak gitu tuh. Aku aja belum nyampe situ sih. Belum, tapi tadi suaranya udah tegas loh kata. Itu belum. Itu masih belum. Kata guru aku juga masih belum bisa gitu. Kalau semi formal itu tadi ada smiling voice-nya kayak gitu. Jadi kita kayak suaranya kayak ngajak kayak ayo masuk ruangan. Kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk dapat memasuki ruangan pada pukul 8.30. Kayak gitu. Jadi kayak suaranya ada smiling voice-nya. Tapi kalau upacara suaranya kayak tegas banget, kayak formal itu. Formal gitu. Jadi beda-beda sih. Karena aku juga dulu pas di kuliah jadi kan kita kan cari karakter suara kita masing-masing ya. Karakter suara. Ada temenku yang memang dia karakter suaranya formal. Jadi tegas, galak tuh ya. Emang cocok di formal. Jadi ketika dikasih semi formal tuh nggak boleh. Non formal tuh nggak boleh karena karakter suaranya itu. Jadi harus sesuai sama suaranya ya kalau nge-MC. Kadang gitu sih. Cuman bisa juga dilatih untuk bisa masuk ke suara-suara semi dan juga non formal gitu. Jadi ya sebenarnya dilatih aja sih. Harus terbiasa. Baik lagi itu mah Betul, keterbiasaan. Kalau aku MC, event kayak gitu-gitu, biasanya orang tuh yang pertama kali lihat tuh selain brandingan di Instagram ya. Tapi jujur emang brandingan di Instagram ngaruh banget kan. Cuman kadang ada orang yang kayak, Kak tolong videoin ketika MC karena mau ngeliat karakter suaranya gitu. Karena ada aja MC yang emang dia tuh mengandalkan misal paras, wajah cantik gitu, atau biasa mengandalkan dengan rondon yang rapi gitu. Biasa mandu acara tuh bisa jadi WO-nya, LO-nya gitu. Terus ada juga yang memang mengandalkan suara. Oh suaranya bagus nih, kayak cocok nih jadi MC di wedding aku kayak gitu. Biasanya gitu sih. Terus kunci jadi MC adalah biasanya ada LO. LO itu apa? Liaison officer. Aduh maaf ya aku agak belibet kalau bahasa Inggris. Itu LO. Jadi tugasnya adalah karena MC tuh biasanya crowded kalau lagi acara. Crowded tuh apa ya? Kayak
ribet. Ribet. Kayak nggak bisa ngatur lagi MC tiba-tiba suruh ngatur acara, kakak sini ya kak, kan susah ya. Biasanya ada LO atau kalau di wedding tuh kan ada WO kan, wedding organizer-nya. Kalau di event-event aku biasanya ada LO MC namanya. Jadi misal ada perubahan jadwal atau rundown kayak, oh abis ini sambutan Pak Menteri di-cut ya karena Pak Menteri belum datang gitu. Nah itu tuh biasanya panitia itu tidak langsung ngasih tahu MC, tapi ngasih tahu LO-nya dulu. Gitu. Karena kalau langsung ngasih tahu MC, itu abisnya langsung pusing atau dia nggak denger. Karena kan lagi fokus ya. Lagi fokus acara. Lagi fokus kayak abis ini apa ya mandu gitu. Sesuai dengan rundownnya kan, atau teksnya gitu. Nah biasanya kayak LO. Nah LO tuh biasanya nyari momen. Oh MC lagi duduk nih. Oh MC lagi maksudnya ada space untuk bisa kita ngomong ke MC nih. Nah itu tugas LO kayak gitu. Nah aku sebelumnya juga LO. Pernah juga. Iya, sebelum aku nge-MC, aku LO MC. Emang gitu. banyak ya pengalamannya. Karena justru aku bisa juga karena LO MC, jadi aku tahu kayak, oh ternyata di rundown acara tuh abis ini loh gitu. Terus gimana cara kita problem solving ketika lagi acara gitu. Karena kan kita nggak tahu ya di acara biasanya ada apa namanya kejadian-kejadian tertentu yang emang nggak bisa dikendalikan gitu, misal kayak Pak Menterinya nggak datang, itu kan gimana caranya? Atau biasanya kalau di event-event apa namanya di satu acara nih Pak Menteri misal sebenarnya bukan jadi narasumber atau Pak Wali Kota nggak jadi tamu undangan, tapi tiba-tiba hadir menjadi orang biasa, ya kan? Menjadi hadir orang biasa kan itu jadi pertanyaan dong kayak ini di-announce ya, di-announce sama tentang Pak Wali Kota nggak ya gitu. Bisa aja kadang wali kota tuh kayak enggak saya jadi biasa aja gitu, saya mau duduk di belakang gitu, tapi itu justru tugasnya LO memastikan kayak oh Pak Wali Kota nih nggak mau jadi apa namanya tamu undangan yang duduk di depan di announce gitu. Itu biasanya LO yang mengkonfirm, tapi tetap sih biasanya minimal kita announce selamat datang. Bagaimanapun dia mau lepas jas atau gimana kan tetap Pak Wali Kota kan gitu sih. Sesuai jabatannya. Iya gitu. Itu biasanya keadaan-keadaan yang tidak bisa diduga. Banyak sih sebenarnya. Terus sering ada di setiap acara gitu. Benar. Apalagi wedding. Wedding tuh apalagi weddingnya di rumahan ya. Tahu sendiri ya, ibu-ibu bawa bapak rumahan tuh kadang banyak request gitu kan. Banyak request. Tapi gimana caranya kita jadi MC tuh harus kalau gak ada WO nih harus tetap tenang, harus enjoy, tidak geresak-gerusuk gitu. Mencari solusi di masalahnya. Misal kayak tiba-tiba ibunya minta, "Kak nanti ini ya, foto ini ya, di sini foto ini." Nah, itu gimana caranya kita menyelesaikan itu. Pokoknya agak ini sih agak ribet kalau nggak ada WO dan juga LO gitu. Cuman kalau sudah terbiasa nanti juga bisa. Gitu. Jadi ya gitulah kerak pikuknya gitu. Di MC itu banyak sebenarnya. Nah, saran nih Kak, buat para pemula nih yang mau MC, yang mau jadi public speaking yang baik, itu gimana Kak caranya? Ada saran nggak? Saran untuk jadi public speaking yang baik gitu ya? Kalau dari aku sesuai dengan pengalaman aku, pertama itu harus tampil dulu berani dan juga percaya diri. Berani itu bukan dalam artian kita tiba-tiba datang, tiba-tiba tampil tanpa ada riset, tanpa ada persiapan apapun gitu. Tapi justru berani itu bagaimana caranya kita melawan ketakutan itu dengan solusi yang kita punya. Yang tadi, bisa kita nervous dan grogi karena baru pertama kali tampil. Tapi kalau kita sudah memaksimalkan gitu, kayak kita udah riset, udah menyiapkan teks dengan baik gitu, ya insya Allah enjoy aja the moment gitu, enjoy the moment. Yang penting berani, tampil percaya diri, dan kalau ada kesempatan pokoknya ambil. Jangan kayak ngerasa aduh kayaknya aku nggak bisa di DNC formal, semi formal karena belum pernah nyobain gitu. Jangan, karena itu kita nggak tahu kesempatan itu akan datang lagi atau enggak gitu. Nambah-nambah pengalaman yang gitu-gitu. Mending berani percaya diri. Oke Kak, tadi kan ngomongin soal personal branding kan. Seberapa penting sih Kak personal branding MC saat ini? Itu sangat amat penting ya personal branding MC itu. Karena rata-rata MC itu di-hire ngelihat dari Instagram, portofolio. Pasti teman-teman di sini kan sudah punya portofolio kan? Iya. Nah, MC itu kayak gitu. Jadi personal branding kita setiap kita ada acara, dokumentasi itu penting. Jadi aku tuh tipikal orang yang agak bodo amat sama dokumentasi.
Karena aku tidak suka di kayak foto-foto atau videoin dan lain-lain. Aku tuh enggak, aku tuh anaknya kayak misal nge-MC nih, udah fokus aja nge-MC, nggak ada dokumentasi apa-apa. Ternyata itu tuh penting supaya orang tahu kayak bener gak ya si ini tuh udah pernah nge-MC, iya jadi MC ada Pak Menterinya, bener gak ya? Kan orang nggak percaya kalau nggak ada bukti dokumentasinya kan kadang gitu. Jadi dokumentasi itu penting untuk personal branding kita gitu. Portfolio di Instagram, itu penting banget sih. Sama networking itu juga penting banget. Kalau kita punya networking tuh luas sih jangkauannya nanti. Penting sih. Oke Kak, untuk kedepannya nih Kak, ada nggak sih Kak target atau mimpi gitu yang udah direncanain gitu? Ada. Apa? Jadi MC Istana Negara. Amin ya Allah, amin, amin. Iya jadi MC Istana. Ayo tepuk tangannya guys. Itu mimpi banget sih. Bisa MC di Istana Negara ya. Betul. Walaupun misal cuman suaranya doang gitu ya, tapi kayak ngerasa bangga aja kalau suara kita di Istana Negara gitu. Betul. Itu sih mimpi dan cita-cita aku untuk sekarang. Semoga tercapai ya. Amin. Amin. Oke Kak, ini kita sudah di penghujung acara. Aku mau nanya satu kali lagi ya. Apa tuh? Pertanyaan terakhir. Boleh nggak sih Kak kasih kata-kata quotes buat para audiens, buat para pemirsa yang nonton gitu? Boleh nggak? Boleh sih. Kalau aku biasanya punya prinsip yang selalu aku tanamkan adalah gagal coba lagi gitu. Jangan gagal coba lagi karena pasti akan ada kesempatan untuk kita bisa eksis di dunia yang kita mau gitu. Oke. Terima kasih ya Kak udah nyempetin waktunya buat datang ke Ruang Kamat ini. Oke pemirsa, itu dia tadi pembicaraan kita dengan narasumber kita Kak Cika. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai berjumpa di episode Ruang Kamat selanjutnya. Dadah!